Tahu nggak, kegiatan thrifting bisa bantu selamatkan lingkungan loh. Wah, murah-murah ya. Boleh kakak, mulai dari 5 ribuan kakak kaosnya, diajar dulu aja kak. Hayo, siapa yang gak asing sama suara ini pas lagi belanja pakaian ke pasar loak atau istilah kerennya thrifting? Emang enak sih belanja di pasar loak, selain harganya murah, kita kadang bisa nemu barang-barang vintage yang bikin outfit kita makin kece. Ibarat sambil nyelam minum air. Ternyata sambil thrifting kita juga bisa ngasih dampak baik ke lingkungan loh. Kok bisa? Soalnya, thrifting bisa jadi alternatif dari fast fashion atau tren pakaian harga murah, tapi punya perubahan gaya yang cepat. Fast fashion disebut berdampak buruk buat lingkungan. Menurut penelitian Kirstini Maki, Associate Professor di bidang desain dan riset mode Aalto University Finlandia, industri fast fashion nyumbang 4,0 gigaton emisi CO2 atau setara 8,1% total emisi CO2 di dunia. Industri fashion jadi industri pencemar lingkungan terbesar kedua, bahkan sampai ngalahin emisi dari industri penerbangan loh. Gokil gak tuh? Konsumerisme dan promosi di media sosial semakin ngedorong orang buat beli produk fashion terbaru. Nah, thrifting jadi alternatif yang bisa manfaatkan barang-barang bekas layak pakai. Dengan begini, konsumen bisa terapkan prinsip 3R: reduce, reuse, recycle. Laporan Tridap, perusahaan thrift asal Amerika Serikat menyebut kalau tiap konsumen beli satu baju bekas, maka penurunan emisi CO2 sebesar lebih dari 900 kg, setara dengan menghilangkan 76 juta mobil dari jalan raya dalam sehari. Tren thrifting kini juga populer di kalangan anak muda Indonesia. Tren ini salah satunya dipengaruhi para influencer yang bikin konten review hasil belanja thrifting ke media sosial. Bahkan, pada 2019 lalu, menurut data BPS, jumlah impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia mencapai 392 ton. Tapi tahun lalu, pemerintah Indonesia buat larangan impor barang bekas, termasuk pakaian bekas, karena katanya bisa ganggu industri tekstil tanah air. Larangan ini mengacu ke Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Tapi Kementerian Perdagangan tegaskan kalau yang dilarang adalah impornya, bukan penjualannya. Jadi, thrifting masih bisa jalan, tapi nggak boleh impor barang bekas dari luar negeri. Pedagang barang bekas di Pasar Senen sempat protes dengan keputusan itu. Mereka bilang yang ganggu pasar tekstil nasional adalah impor dari Cina, bukan thrifting. Menurut kalian gimana nih? Apa iya thrifting bisa bawa dampak negatif buat industri tekstil dalam negeri? Atau justru thrifting bisa lebih bawa banyak dampak positif? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar.